Mana asalnya Mail? Saya di Jakarta. Oh, mana wajahnya tadi? Tunjukkan sedikit dong. Saya Ya, pakai ini gara-gara apa corona. Jadi biar Corona. enak kenang-kenangan kita di masa corona kan. Gitu. Ah, udah. Ya sudah, kalau mau Ya. sembunyikan wajahnya silakan. Oke. Suara Tuh, saya mana sih ini? kedengaran kan Pak Is ya? Oh, caranya gimana sih? Cara Masih apanya? membingungkan. Menyembunyikan wajah. Enggak. Ya sudah, ke situ Apa? aja nggak apa-apa. Ke situ aja nggak apa-apa. Waduh, Atau masih ada bingung gambar Pak. kamera, ada gambar kamera kan, tekan aja kan ada 3 tombol itu. Tombol Uh, telepon, kamera, sama mikrofon yang tengahnya. Untuk menyimpan video. Oh, itu otomatis, otomatis. Oh, ini Nanti otomatis. ya sudah saya rekod, nanti setelah kita debat dia langsung muncul di layarmu, bisa Oh, download, di layarku bisa ku download. oh begitu Pak ya. Masih Iya. membingungkan. Ah, Pak Is punya apa? Punya akun YouTube? saya tidak ada ya akun YouTube, cuman ya begitu, cuman suka Oke. nonton. Saya kira misalnya ada keperluan untuk upload, biar kita bagi dua. Ketika saya bertanya, saya upload di tempat saya. Ketika kamu bertanya, kamu upload di tempat kamu. Oh iya, ada Tapi nanti saya kasih nanti lewat itu Pais M oke. TV. Tapi kalau kamu mau saya upload semua ya silakan. Oke, kita bisa kita mulai Faiz. Ya, ini saya dapat baru 3 hari sih sebenarnya Ya, Pak Yones ya. Baru ya. 3 hari saya lihat muncul di beranda saya perdebatan antara Pak Zulkifli ya. Wah, Ya, ini Zulkifli seru nih. Mamat. Pak Zulkifli M Abbas. Baru 3 hari dan melihat dan baru buka Taurat atau apakah membaca dan ini seru nih. Mau ikutan juga lah. Gitu. Silakan, silakan, silakan. Pak Is, Ya, kita berdiskusi dua arah ya. 2 arah. Ya, Ya, siapa siap yang duluan? ditanya? Kamu bertanya duluan sama saya atau saya bertanya duluan kepadamu? Biar saya yang bertanya. Kan Oke, sesuai dengan. silakan, silakan. Siap bertanya, siap ditanya ya. Ya, waktunya 20 menit ya. Oh, 20 menit singkat ya. Enggak, nanti kita tambah sampai 25 atau 30 lah. Oke. Jangan banyak-banyak kali, nanti orang menontonnya malas. Oke, Oh, silakan, gitu ya. silakan. Ya, silakan. Oke. Pak Rudi, sebelumnya saya ini dulu ya. Sebelumnya saya mau bilang dulu, setiap beragama pasti Ya. mengikuti ajaran kitab suci masing-masing, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, Caranya, ya. kecuali manusia bandel. Manusia bandel, manusia kurang Bebas. pengetahuan, tidak mau belajar, akal sehatnya sempit, ya Ya. kan? Kalau tidak mau mengikuti ajaran-ajaran kitabnya, Ya, ya kan? terus pertanyaannya? Ya, oke. Pak Rudi dari kecil Kristen ya? Ya, Kristen, saya Kristen. Oh, berarti keluarga semua Kristen. Kristennya Kristen apa Pak Rudi? Protestan. Protestan, menganut Alkitab, Ya, Injil atau Bible yang sekarang atau Alkitab yang sering dijual-jual di toko itulah. gitu ya. Menganut berarti mengikuti ajaran pendeta ya Pak ya. Dan banyak Saya umatnya berarti. Ya. nggak pendeta, saya pendebat. Oh, pendebat. Dan banyak pengikutnya berarti ya. Yo, terus. Nah, ini saya mau tanya Pak Rudi. Pak Rudi udah Boleh, boleh. disunat? Nah, kalau menanya itu sifatnya kan pribadi. Ya. Saya Saya tidak mau akan cuma tanya jawab. begini Pak Rudi. Saya cuma mau bertanya, jawabnya singkat aja. Disingkat aja dengan supaya karena waktunya kan sedikit. Waktunya sedikit dan Sebenarnya lama itu, 3,5 jam lama itu. Terus. sedikit. Itu sedikit karena masih banyak nanti perdebatan ini selanjutnya. Oke, oke. Nah, cukup dijawab ya dan tidak gitu aja. Saya tidak akan jawab itu. Nah, itu karena bagaimana saya mau kasih
arahannya ke kitabnya Pak Rudi kalau Bisa. misalkan. Bisa, silakan. Kan misalnya Anda katakan apabila Anda tidak sunat berarti Anda melawan firman Tuhan misalnya. Maka saya jelaskan kenapa saya tidak sunat, karena di dalam firman Tuhan itu di dalam Kejadian 17 itu begini bokono saya jelaskan. Ayo Tadi cepat. jawab, berarti Pak Rudi tadi jawab tidak ya? Oke. Enggak, saya nggak bilang tidak. Tadi Pak Rudi ngomong tidak. Apabila Oke. apabila kamu bilang begini, kan saya bilang, maka saya jawab begini. Apabila kamu bilang begini, saya jawab begini. Kan saya mencontohkan. Tidak mungkinlah harus saya tunjukkan barang saya ke kau. Tidak, ini pertanyaan. Nanti kan pertanyaan Pak Rudi juga nanti ke saya juga mungkin lebih ganas lagi kali ya. Tetapi saya tidak pernah bertanya tentang hal pribadi. Saya akan menanya isi supaya Al-Quran. supaya mengetahui Kristen itu seperti apa ajarannya. Apakah tidak disampaikan kepada pendeta-pendetanya? Ajaran yang mana? Mengenai Ajaran sunat itu. daging. Sunat ya. Nah, sunat daging kan sudah saya jelaskan tadi. Bahwa itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Paham ya? Halo? Ya. Oke. Itu adalah perjanjian Abraham dengan Allah dengan Abraham terhadap keturunannya. Nah, keturunan Abraham ini secara garis besar dibagi dua, Ismail dan Isa. Sekalipun ada anak-anak yang lain, yang dua ini yang paling tenar. Ya, saya tidak bisa memastikan apakah saya keturunan Abraham langsung, apakah saya keturunan Abraham rohani. Di ayat itu ya, Galatia ayat 2. Ya, Galatia. Tetapi waktu itu kelihatan bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kepas, ya, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya. Nah, oke. Ini saya mau tanyakan lagi Pak Rudi. Yang kafir itu yang dimaksud itu yang mana orangnya? Nah, kafir itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, pada saat itu orang Yahudi itu adalah keturunan langsung daripada Abraham. Maka orang itu adalah orang-orang yang bersunat. Itu pasti perjanjian itu turun-temurun sampai akhir dunia nanti ya. Nah, sementara jalan keselamatan itu dulu hanya ada di dalam orang Yahudi. Setelah Yesus datang untuk bangsa-bangsa. Nah, apakah orang yang bersunat dengan tidak bersunat ini tidak ada hak? Orang yang tidak bersunat tidak ada hak untuk masuk kerajaan surga? Kan tidak. Yesus bukankah orang kafir itu yang menyembah selain Allah? Oh, kan sudah saya katakan orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, bukan ayat ini ya Pak Ayur. Kenapa? Pak Rudi ini ayatnya yang Yehekiel. Ya, Yehekiel. Yehekiel berapa ya? Yehekiel 9, 6 ke 9. Orang-orang mata kuda silinder, bacakan aja. Ya. Ini kita berdebat apa ya? Kekuatan Google. Jangan. saling mengadu kekuatan Google. Pak Rudi pakai adu. Maaf, saya tidak pernah pakai Google. Saya hanya menggunakan Alkitab online dan Al-Quran online. Tujuannya apa? Biar saya tidak salah ucap. Iya. Ini kita mengadu. Sebentar, kalau Alkitab kamu salah ucap, kami tak pernah marah. Yang takutnya saya, Al-Quran saya salah ucap, di demo nanti berjilid-jilid. Ayo lanjut. Demo berjilid-jilid. Iya. Paham. Oke, ini saya bacakan ya. Yehekiel 6. Tadi kan bahas kafir ya. Ya. Dan bukan menyembah Tuhan Abraham, Ismail. Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orangmu yang terluput itu akan mengingat aku di antara bangsa-bangsa tempat mereka ditawan. Bagaimana aku didudukkan oleh hati mereka yang berbuat kafir dengan menjauh
dariku dan oleh mata mereka. Yang berbuat kafir dengan mengikuti berhala-berhala mereka akan merasa muak pada diri mereka sendiri karena kejahatan dan kekejian yang mereka lakukan. Mereka akan tahu bahwa akulah Allah dan bahwa aku tidak main-main ketika aku berfirman hendak mendatangkan malapetaka ini atas mereka. Ya. Berarti di situ kan disebutkan kafir ada berapa kali yang menyembah berhala. Saya lihat Pak Rudi ya, saya pernah masuk gereja Pak Rudi ya. Ya. Dan lihat di situ ada patung. Di situ ada patung. Apa maksud kenapa ajaran-ajaran kitab Injil dilanggar oleh mereka padahal jelas dikatakan di sini. Jangan menyembah patung atau berhala yang buatan manusia atau ukuran manusia. Kan dilarang. Sebentar. Halo. Ya. Di awal sudah kamu bertanya kepada saya, apakah Pak Rudi Kristen? Ya, saya Kristen. Apakah Pak Rudi Kristennya apa? Saya bilang Protestan. Mungkin kamu spesifik untuk menyatakan itu kepada umat Katolik. Kepada Katolik. Ya. Kalau Pak Rudi tidak menggunakan patung. Sebentar, maka saya jawab, mohon maaf. Saya tidak mau menjawab mengenai umat Katolik. Takutnya saya salah jawab, itu menjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi saudara-saudara saya tersebut. Saya katakan di awal adalah Kristen Protestan. Maka di dalam gereja Kristen Protestan yang saya ikuti tidak ada di situ patung. Namun pun mengenai patung, jangan lupa di Bait Allah pun ada patung. Patung apa? Patung kerub. Bahkan di tabut perjanjian pun ada patung. Patung apa? Patung kerub. Ya. Ini maaf ini sebelumnya kepada saudara-saudara teman-teman Kristen. Kalau misalkan ini perkataan terlalu dalam. Ya. Agak ke dalam. Biar umat muslim tahu Kristen itu seperti apa. Dan apa sih kok melanggar-melanggar semua ajaran-ajaran yang ada di kitabnya. Yang mana yang dilanggar? Nah, seperti haram makan babi. Ya kan? Haram makan babi. Padahal jelas di ayat Imamat ayat 11, babi hewan yang berkuku belah. Kukunya terpisah sama sekali. Namun tak mama biak, itu pun haram bagimu. Jangan kamu makan daging hewan-hewan itu dan jangan kamu sentuh bangkainya karena semua itu haram bagimu. Saya tahu itu. Ya, sebentar ya. Mengenai makanan, ya kan? Ya. Kami ini kan pengikut Yesus. Ya. Paham ya? Nah, pertanyaan saya Pak Rudi, pertanyaan saya sebentar. Biar ini kan giliran saya bertanya. Pak Rudi pernah makan babi apa enggak? Pernah. Nah, pernah. Berarti apa? Berarti dilanggar ya? Melanggar imamat. Hah? Melanggar imamat. Ya, melanggar imamat. Terus? Ya. Sudah, lanjut lagi. Loh, tunggu dulu. Ya. Saya kan sudah katakan bahwa saya ini adalah pengikut Yesus. Paham ya? Ya. Nah, Yesus mengatakan di Markus 7 ayat 19 itu dia dibilang apa kan? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut. Makanan itu semuanya masuk ke dalam perut ya. Lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Paham ya? Sehingga dasar saya untuk memakan babi itu adalah Matius 7 ayat 19. Halo? Ya, Matius 7 ayat 19. Ya, seperti apa itu Pak Rudi? Maksudnya seperti apa kan sudah saya bacakan. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan. Oh iya, paham itu. Halal. Paham ya? Ya. Terus yang kedua, sekarang saya tanya, apakah saya nggak bertanya ya, saya menjawab. Makanan tidak bisa membawa kita dekat kepada Tuhan. Makanan tidak bisa membawa kita dekat kepada Tuhan.
kok bisa? Makanan tidak bisa membawa kita. Bukankah dalam tubuh kita itu harus disucikan? Begini, seperti tadi perkataan saya Pak Rudi di awal. Seperti tadi perkataan saya. Setiap beragama pasti mengikuti ajaran kitab suci masing-masing. Ya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kecuali orang bandel. Orang bandel kurang pengetahuan, tidak mau belajar, akal sehat sempit. Ya. Iya kan? Nah, kenapa kok itu semua dilanggar gitu? Nah, itu kami tidak melanggar, tapi ada di 1 Korintus 8 ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Sekarang saya tanya, jalan ke surga itu apa sih? Apakah karena kita tidak makan makanya kita ke surga? Atau apakah karena kita makan makanya kita ke surga? Oh, itu semua ada pengaruhnya dalam hidup kita. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya. Muslim, kalau dilarang makan, jangan makan. Larangan makan babi di imaman itu bagaimana sih? Coba dibuka. Nah, ini ya. Di ayat terakhir dikatakan bahwa Tuhan ingin menguji mana yang umatnya ketika pembebasan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Sudah. Ya. Nah, sekarang saya katakan lagi. Di dalam Kisah Para Rasul 15 pun sudah dijelaskan juga ada makanan-makanan haram, makanan yang tidak tercekik. Baru darah, banyak itu makanan yang haram dan yang halal. Siapa manusia yang tidak pernah memakan itu? Saya tanya dulu. Contoh, kita tidak bisa, di dalam perjanjian lama tidak bisa memakan ikan lele. Ikan lele bisa yang bersisik, yang bisa yang tidak bersisik ikan lele. Tidak bisa memakan kata, tidak bisa memakan hewan yang tercekik. Sementara ketika kita membunuh ikan, kita pukul kepalanya, itu kan hewan yang tercekik. Nah, siapa manusia yang tidak pernah yang melanggar hal ini? Ternyata tidak ada. Haruskah Injil itu manusia mencarikan alasan logika untuk membenarkan semua apa yang dia lakukan pada dirinya sendiri? Itu tidak bukan keharusan. Itu sudah ketetapan bahwa tidak satu manusia pun yang bisa selamat dari hal itu. Sama dengan hukum Taurat. Tidak satu manusia pun yang selamat dari hukum Taurat. Semuanya akan berdosa. Lantas bagaimana kita mau ke surga lagi? Padahal jelas Pak. Jelas kan. Berhala-berhala kan. Mereka sendiri akan merasa mual. Melihat kejahatan. Coba itu. Kalau berhala saya setuju dengan kamu. Bahwa kami pun tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala. Tidak. Kami hanya menyembah kepada Yesus Kristus. Bukankah Yesus itu hamba Allah? Yesus itu hamba Allah, nabi, guru, dan bagi kami dia adalah firman Allah yang jadi manusia, dan firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ini maaf lagi nih bertanya, ukuran badan Yesus, misalkan 182 tinggi badannya, berarti roh di dalamnya itu semua tinggi badannya berarti 182. Nah, berarti tinggi badannya. Yang saya pikirkan sekarang kalau mengenai roh ini, kalau kamu katakan tinggi badannya 182, maka roh 182, kita sering menonton film itu. Keluar nanti rohnya kan sama tingginya, terus dia berjalan-jalan. Saya kurang paham mengenai tinggi roh. Roh itu apakah misalkan pada zaman hidupnya kan, waktu hidupnya, dia kan pernah nganggur juga, pernah tidak bekerja, mengikut sama bapaknya yang Yusuf ya, atau ya ikut, pernah nganggur. Di zaman hidupnya Yesus, apakah sudah dijadikan Tuhan atau masih jadi hamba? Yesus, kapankah Yesus menjadi Tuhan? Syaratnya hanya satu. Yohanes 1 ayat 1.
firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Bersama-sama. Ya. Bersama-sama berarti dalam tubuhnya begitu ya, menyatu. Apakah tidak dicarikan bahasa bersama itu, kata bersama itu di bahasa Ibrani ya? Apa bahasa apa dari awalnya? Ibrani dari itu kan seperti Al-Qur'an kan? Ibrahim, Abraham kan sama, tulisannya sama. Titik apa abjadnya, titik atas, sisi bawahnya yang berbeda. Nah, apakah tidak dicari di situ kata sama itu? Coba kata sama. Di sana maksudnya bersama-sama adalah satu hubungan, kebersamaan. Contoh, saya selalu menggunakan contoh kepada manusia. Kenapa kepada manusia? Karena Kejadian 1 ayat 26 memang mengharuskan demikian. Bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Saya tidak mau keluar daripada konteks manusia. Nah, manusia sekarang sudah menemukan teknologi. Dan teknologi itu sekarang sudah diterjemahkan. Saya bukan mengatakan itu cocokmologi, tidak. Tetapi itu adalah satu kebenaran. Ketika zaman awal-awal Tuhan berfirman ke dalam dunia ini, ya kan? Ya. Tuhan tidak menunjukkan wajah. Tidak bisa dilihat. Maka diciptakanlah zaman dulu namanya telepon. Telepon kita tidak melihat wajah tetapi mendengar suara. Sama. Setelah itu Tuhan mengutus namanya Yesus ke dalam dunia, Yohanes 1 ayat 14. Ya. Nah, di situ dijelaskan zaman sekarang pun diterjemahkan manusia. Sekarang kita video call ini adalah Yohanes 1 ayat 14. Bahwa seperti begini Pak Rudi, ambillah perumpamaan Sai Baba. Sai Baba oh iya, orang India. Ya, orang India tahu kan? Keriting Sai Baba, ya. Begitu dipujinya sama umat-umatnya. Nah, begitu dipuji-pujinya, seandainya ya, umpama, anggaplah seandainya Yesus hidup, apakah diperlakukan seperti itu juga? Dan fakta di dalam Alkitab, ketika Yesus hidup, memang ada sebagian orang memuji dan menyembah. Tetapi banyak juga yang membenci. Apakah sudah pasti, seandainya kan sudah pasti masuk TV berarti ya. Sudah masuk TV, ya, di live atau bagaimana kan, pasti di bagaimana. Ya. Ya. Sama juga tidak jauh ya. Muhammad kalau hidup sekarang ini juga kayak gitu pasti. Iya, pasti masuk TV. Iya. Nah, seandainya Rasulullah hidup, mungkin masuk TV lah, diperlihatkan semua kan. Sama. Ya. Terus? Nah, yang saya bingungkan ini, yang mau saya cari ini, kata kafir ini di dalam Injil, Alkitab, itu belum saya temukan. Yang mana sih orangnya? Kan ada 2 orang aja, ya, beragama dengan kafir, misalkan jahat, baik, jahat, apalagi? Ya itulah. Jahat, baik, sopan, kurang ajar. Ya, gitu ya. Pasti gitu ya. Kan ada 2 aja. Ya. Neraka, surga. Sebentar dulu. Kalau di Kristen kan sudah kujelaskan bahwa kafir itu adalah orang yang tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan? Karena berarti orang terdahulu aja itu bukan dimaksud yang sekarang. Sebentar dulu. Dan orang itu yang tidak menyembah itu menyembah siapa? Menyembah Baal atau menyembah kayak Nebukadnezar dibuatnya patungnya besar kali, pokoknya menyembah berhala namanya. Itulah kafir. Nah, kayak kami kan tidak menyembah berhala. Kami menyembah firman Allah yang menjadi manusia. Karena Musa pun menyembah firman Allah. Ketika firman itu datang di hadapan Musa dalam bentuk api kan Musa sujud itu. Ya Allah katanya. Itulah yang dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Musa tidak melihat Allah, tetapi dia selalu memanggil ya Allah sama suara itu, ya Allah, ya Allah. Karena suara itu bersama-sama dengan Allah. Coba Pak Rudi baca lagi di ayat itu Pak Rudi. Di Yekiel tadi. Ya. Yekiel 6 ayat 10. Maka mereka akan tahu bahwa aku Allah
Ya. Terus Coba. Yeskiel berapa tadi? Yeskiel ke-6. Halo? Ya, skill 6. Yeskiel berapa? Hah? Skill 6. Yeskiel 6 ayat 10. Ayat 10. Oh iya, aku bacakan ya. Ya. Mataku ini ada agak apa? Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bukan cakap angin. Kalau aku berfirman hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Terus yang mau ditanyakan apa? Itu kan ancaman kan? Ya. Ditujukan itu ancaman. Hmm. Akulah Allah. Itu kan udah jelas. Akulah Allah. Kok dijadikan Yesus gitu? Nah, Akulah Allah. Yeskiel ini adalah itu di perjanjian lama. Nah, Di perjanjian lama Yesus belum ada, tetapi masih firman Allah. ini dia, Pak. Ya. Ini dia. Haruskah dicarikan logika, dicarikan alasan untuk kan membenarkan diri gitu, Pak Rudi? Saya bukan membenarkan diri, tetapi itulah kebenarannya. Bahwa itu kenyataan, ini fakta, bukan ini kan, ini fakta kan saya jelaskan ini. Mereka akan tahu bahwa aku Allah dan bahwa aku tidak main-main ketika aku berfirman hendak mendatangkan malapetaka. Halo. Ya. Ketika zaman perjanjian lama kan Yesus belum datang, firman belum menjadi manusia, kan sudah saya jelaskan. Maka ketika saat itu yang terjadi adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Paham ya? Setelah Yesus datang, firman itu menjadi manusia, atau Allah mengutus citranya, tidak hanya suara, tetapi gambarannya juga ke dalam dunia, maka yang berlaku Yohanes 1 ayat 14. Oke, lanjut lagi. Ya. Dari mana ajaran Kristen itu yang meninggal pakai dasi, pakai sepatu, pakai jas. Padahal zaman Nabi Isa waktu hidup tidak ada namanya jas. Iya. Ya. Kan begini. Ya. Itu bukanlah sebuah ajaran. Tapi itu adalah perkembangan manusia yang setelah di mana ditemukan jas, pakaian dan segala macamnya, maka orang mengikuti hal itu. Andai kata di zaman Yesus mungkin ada baju-baju jas atau apa segala macam, aku pikir bisa jadi itu dikenakan kepada Yesus. Tetapi ajaran kami bukan itu intinya. Maksudnya seperti berarti Pak Rude pribadi kalau misalkan meninggal dipakai jas atau sebentar. Kalau kamu tanya saya setiap ditanya orang, kalau saya mati, saya seperti Ayub, datang telanjang, pulang telanjang. Kalau kamu tanya saya, berarti pakai kafan. Bebas saja, penting saya datang telanjang, pulang telanjang. Nah, andai kata telanjang itu bisa langsung dikubur, ya begitulah saya. Tetapi karena ada kesusilaan, maka orang akan dibungkus. Karena di situ ada kelamin. Jas atau kapan? Kalau saya bebas aja, penting saya mati telanjang, pulang telanjang. Ini pertanyaannya singkat aja Pak Rudi. Ya. Jas atau kapan, atau begini aja, biar saudaranya atau keluarganya yang pernah meninggal itu dikapanin atau? Loh, kalau kamu menanya saya kan sudah tegaskan. Saya mau dikafani silakan. Mau dikasih kain silakan. Makanya aku bilang dasar iman kami kenapa begitu? Karena orang mati tidak tahu apa-apa lagi. Mau dikafani, mau dikasih jas, tidak ada dosa di situ. Paham ya? Ya masih itu, saya minta jawaban yang simpel aja. Saya pakai jas. Saya pakai kapan, begitu aja. Cuman ya udahlah. Kalau saya bilang pakai apapun bisa. Terus? Yesus ada berapa saudara ya itu ya? Ada 5 ya? Ya, itu yang saudara daripada Yusuf dan Maria ya. Ada siapa? Ya ada. Terus? Apa posisi saudaranya itu? Saudaranya saudara ya. Maksudnya posisi jabatannya, apakah dia Tuhan juga? Oh, begini.
ataukah dia rasul juga atau posisi-posisi saudaranya? Karena di bekas rahim Tuhan, bekas rahimnya kan ada bekasnya kan? Atau itu di dalam rahim Maryam. Ada bekasnya pasti ya. Nah, sebentar ya. Saya sebenarnya ingin sebentar. Saya sebenarnya ingin berdebat sama orang yang agak keras mengenai ini. Mengapa? Karena saya ingin tahu dari dua sudut agama apa yang didefinisi anak. Karena Alkitab dan Bible pun Al-Quran pun mengatakan definisi anak itu adalah yang terlahir dari kedua orang tuanya. Ada hubungan badan. Tetapi dalam kasus Yesus ini sangat berbeda sekali, bahwa Maria bisa mengandung tanpa ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Artinya di situ adalah meminjam rahim, seperti bayi tabung. Ketika janin itu sudah jadi dimasukkan ke rahim orang, kan bisa pinjam rahim. Saya nggak tahu apakah orang itu jadi ibunya atau hanya sekedar pinjam rahim. Sementara definisi orang dunia ini adalah bahwa anak itu yang terlahir dari rahim. Sementara definisi kitab suci apapun itu adalah hubungan suami istri. Halo? Berarti ya halo. Nah, kedudukan adik-adik Yesus, saudara-saudara Yesus, tunggu sedikit lagi ya. Ya. Aku ada. Tunggu sebentar, Rat, tanya dulu. Enggak. Sorry ya, aku ada orang tadi. Ya. Nah, sebentar ya. Nah, bagaimana kedudukan saudara-saudara Yesus? Kedudukan saudara-saudara Yesus itu bukan saudara sedaging misalnya. Ya, saya katakan agak rumit menjelaskannya karena Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf untuk menghasilkan Yesus. Itu adalah saudara-saudara biasa. Maka ketika nanti dibilang apakah dia nabi apakah tidak, Alkitab menjelaskan yang orang yang mengabarkan Injil namanya para rasul. Kalau dia mengabarkan Injil ya dia adalah rasul. Apalagi, ayo. Halo? Ya. Aduh, gimana sih ini skippingnya nih? Kok gambarnya kayak apa hilang ya? Udah. Halo? Udah kelihatan ya? Gambarmu nggak kelihatan karena kameranya nggak diarahkan ke wajahmu. Pak Rudi lihat gambar apa di situ? Gambar apa ini? Sarung apa nih? Fly apa ini? Nggak tahu. Flyover. Ya, flyover. Oh, gitu. Fly apa ini? Ya. Halo. Raket Pak Rudi. Iya. Waktu kita sudah 33 menit. Oh. Halo. Ya. Apakah sudah bisa kita akhiri babak pertama ini?